Kami Badan Bahasa mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan pada program revitalisasi bahasa daerah ini, terutama bagi pemerintah daerah yang sudah menunjukkan dukungannya secara nyata, baik dalam bentuk dukungan anggaran yang secara khusus disediakan untuk revitalisasi bahasa daerah, maupun dukungan berupa peraturan atau perangkat regulasi. Ya, jadi banyak perda, pergub, perwali yang disusun dalam menjamin adanya pelindungan bahasa daerah. Halo Sobat Bahasa, Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2025 adalah ajang apresiasi bagi tunas bahasa ibu, adik-adik kita yang masih dalam usia sekolah SD dan SMP yang sudah mengikuti lomba secara berjenjang di provinsinya masing-masing. Di pusat mereka akan dikumpulkan untuk merayakan kiprah mereka sebagai tunas bahasa ibu di daerahnya masing-masing. Dan tahun ini Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN akan diselenggarakan di Pusat Pelatihan SDM Kemendikdasmen di Sawangan. Efisiensi anggaran ini menjadi isu di mana-mana ya Mbak Devi. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Walaupun demikian kami berusaha untuk tetap melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional ini karena ini merupakan ajang apresiasi yang sudah ditunggu-tunggu oleh peserta FTBI di provinsi masing-masing. Tentu beberapa hal perlu disesuaikan dengan adanya efisiensi, misalnya pembatasan peserta. Kalau tahun lalu kita bisa mengundang semua peserta FTBI di seluruh provinsi, untuk tahun ini kami batasi dengan mempertimbangkan keterwakilan dari 114 bahasa atau dialek daerah yang sudah direvitalisasi. Jadi salah satu penyesuaiannya adalah dengan membatasi jumlah peserta. Kemudian yang kedua tentu atas anjuran dari pemerintah bahwa kita harus mengoptimalkan semua fasilitas kementerian yang ada, maka lokasi penyelenggaraan FTBIN kali ini pun tidak diadakan di hotel seperti tahun lalu, tapi di fasilitas milik Kemendikdasmen yaitu Pusat Pelatihan SDM di Sawangan. Untuk memfasilitasi peserta yang tidak bisa terundang ke Jakarta, kami sudah menyediakan kanal YouTube baik oleh Kemendikdasmen maupun Badan Bahasa yang akan menyiarkan secara langsung perayaan FTBIN pada tanggal puncak acaranya ya, tanggal 26 Mei 2025 ini. Iya, baik, keduanya sebetulnya masih bertalian ya. Tetapi Hari Bahasa Ibu Internasional atau HBII itu merupakan hari untuk memperingati pejuang bahasa ya. Awalnya adalah ada pemuda yang menjadi martir ketika mempertahankan bahasa ibu mereka, dan hari itu di Bangladesh pada bulan Februari itu diperingati selanjutnya sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi itu mengenai HBII atau Hari Bahasa Ibu Internasional. Selanjutnya Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau Festival Tunas Bahasa Ibu kalau di provinsi itu adalah festival atau acara yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Kalau di UPT atau di daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan ruang dan memberikan panggung kepada
Tunas Bahasa Ibu anak-anak usia SD dan SMP dalam berkompetisi atau berlomba dengan berbagai macam mata lomba yang menggunakan bahasa daerah. Jadi ada lomba mendongeng, lomba menyanyi atau berpuisi, dan lomba mungkin ada komedi tunggal ya, dan banyak varian lomba yang lain. Jadi ini semacam pesta bagi mereka, anak-anak ini yang sudah ikut dalam pelestarian bahasa ibu atau bahasa daerahnya gitu. Sebetulnya kebijakan revitalisasi bahasa daerah merupakan kebijakan yang sudah lama ya dijalankan oleh Badan Bahasa, tetapi sejak tahun 2021 revitalisasi bahasa daerah atau kita singkat RBD ini mengambil format yang baru ya. Jadi kalau dulu pelindungan bahasa daerah itu dilaksanakan secara ketat dengan mengikuti 5 tahapan, mulai dari pemetaan, kemudian analisis tentang vitalitas bahasa, kemudian konservasi, revitalisasi, dan registrasi. Nah, sejak tahun 2021, kebijakan pelindungan bahasa itu difokuskan pada revitalisasi atau pemberdayaan kembali bahasa daerah. Baik itu bahasa daerah yang sudah hampir punah, dan bahkan untuk bahasa daerah yang tergolong aman. Karena sesungguhnya bahasa daerah yang tergolong aman ini belum tentu kualitas bahasanya sama baiknya. Mungkin jumlah penuturnya memang banyak, tapi kualitas bahasanya mungkin sudah menurun, jadi perlu direvitalisasi. Jadi itu perbedaan antara program revitalisasi bahasa daerah sebelum tahun 2021 dan setelah tahun 2021 sampai dengan tahun ini. Salah satu harapan terbesar kami adalah timbulnya sikap positif generasi muda ini yang kita beri nama Tunas Bahasa Ibu terhadap bahasa daerahnya. Mereka bangga menggunakan bahasa daerahnya dan merasa ikut bertanggung jawab dalam pelestarian bahasa daerah. Walaupun mungkin dikemas dengan lomba yang diiming-imingi dengan hadiah, tetapi setidaknya adanya lomba itu sudah memaksa mereka dalam tanda kutip untuk ikut menyemarakkan dan ikut aktif kembali menggunakan bahasa daerahnya. Tentu lomba ini bukan satu-satunya cara ya, tetapi setidaknya Badan Bahasa dalam hal ini sudah menggugah pemerintah daerah khususnya yang bertanggung jawab pada pelindungan bahasa daerah untuk juga ikut serta memperhatikan keberlangsungan hidup bahasa daerah di wilayahnya masing-masing. Wah, contohnya banyak sekali ya. Salah satunya mungkin pada penyelenggaraan FTBIN tahun ini yang kami batasi jumlah pesertanya tidak sebesar peserta tahun lalu, itu sudah mulai banyak permintaan secara khusus untuk tetap hadir walaupun transportasi dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia, oleh Badan Bahasa dalam hal ini. Jadi ini salah satu indikator ya betapa antusiasme itu makin lama makin tumbuh di kalangan masyarakat karena mereka mungkin mulai merasakan manfaatnya ketika anak-anaknya atau diri mereka sendiri, anak-anak itu sendiri terlibat dalam program Festival Tunas Bahasa Ibu ini, sehingga walaupun tidak diundang mereka berusaha untuk datang sendiri dengan biaya sendiri, dan yang lebih menggembirakan lagi ada sokongan atau dukungan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikannya untuk membiayai mereka yang tidak terundang ini. Nah, itu kan satu hal yang menggembirakan ya. Jadi saya kira bentuk antusiasme mereka itu bisa dilihat dari keinginan mereka untuk hadir dan menyaksikan sendiri dengan biaya mereka sendiri.
Kami ingin agar semua bahasa yang terpetakan ya dalam peta bahasa yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa ini terjamah ya oleh program ini. Tentu kita harus juga menyadari bahwa ada kendala, misalnya daerah-daerah yang sulit dijangkau, terutama bahasa-bahasa minoritas di Papua atau di Nusa Tenggara Timur yang secara geografis memang medannya sangat berat. Tetapi sebisa mungkin kami berusaha untuk terus melebarkan jangkauan kami, yaitu kita, maksud saya di Badan Bahasa, tidak hanya berhenti pada 114 bahasa yang sudah berhasil direvitalisasi sampai dengan tahun 2024 ini, tetapi kita masih banyak bahasa-bahasa lain. Dari 718 bahasa, baru 114 bahasa yang terkena atau mengikuti program revitalisasi ini. Jadi masih banyak bahasa yang kita perlu intervensi ya, supaya mereka juga dapat merasakan program revitalisasi bahasa daerah. Menurut penelitian, pembelajaran di sekolah yang dilakukan dengan bahasa pengantar bahasa ibu atau bahasa daerah yang dipahami oleh siswa itu akan menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada siswa atau mereka yang diajarkan dengan menggunakan bahasa pengantar yang kurang atau tidak mereka pahami. Misalnya di daerah tertentu mereka diajar dengan bahasa Indonesia, mungkin pemahamannya akan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang diajar dengan bahasa daerahnya. Sehingga dengan demikian, dengan adanya program revitalisasi bahasa daerah, di satu sisi kita ikut dalam melindungi bahasa daerah, tetapi di sisi lain kita juga berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang ada di sekolah. Mungkin saya mau ambil sisi penguasaan bahasa saja, karena penguasaan bahasa itu ternyata kalau kita menguasai satu bahasa, itu berarti kita menguasai satu sistem, karena bahasa itu kan sistem ya. Nah, bayangkan kalau anak-anak ini diajarkan bahasa daerah pada usia-usia awal mereka, kemudian ketika masuk sekolah mereka mulai diperkenalkan dengan bahasa Indonesia, berarti setidaknya ada dua bahasa yang mereka kuasai. Ada dua sistem yang harus mereka kuasai. Dan kedua, penguasaan terhadap sistem, lebih dari satu sistem, itu membuat otak lebih cepat berpikir kapan misalnya harus berbahasa daerah, kapan harus menggunakan bahasa Indonesia, sehingga secara kognitif ini memang sangat berpengaruh. Jadi penguasaan dua sistem bahasa pada anak-anak itu terbukti menunjang daya tangkap mereka atau aspek kognitif mereka terhadap hal-hal baru yang mereka akan pelajari nanti. Jika seorang anak sudah menguasai lebih dari satu bahasa, misalnya dua bahasa, maka bahasa ketiga, keempat, kelima itu menjadi akan lebih mudah dikuasai. Karena mereka sudah terbiasa menggunakan dua sistem bahasa yang berbeda.